Ibu Siti di hari ini ya. Nanti kita akan belajar lagi. Namun sebelumnya Bu Guru akan mendengar dulu semangatnya anak-anak. Masih semangat enggak ya untuk belajar hari ini? Ya, mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Bina kasih. Siap. Tumbuh kembang luar biasa. Pinter, hebat, semua masih semangat. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Namun sebelumnya Bu Guru akan mengingatkan dulu. Kemarin sudah banyak sekali yang kita pelajari tentang diriku dengan skema kebutuhanku. Nah, hari ini kita juga akan belajar kembali tentang diriku, masih tentang kebutuhanku. Kalau kemarin sudah makanan dan minuman sehat, terus pakaian, tempat tinggal, pendidikan, ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar lagi, yaitu tentang keamanan. Nah, kita juga butuh keamanan. Tapi sebelum kita belajar, supaya apa yang kita pelajari hari ini itu diberkati oleh Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang sudah pintar mengambil sikap berdoa? Hebat, pintar. Ya, tangan dilipat, kepalanya tunduk, matanya terpejam. Siap? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus berkati kami dalam belajar hari ini, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hebat, pinter semua ya. Semuanya bagus berdoanya, tidak ada yang bermain, tidak ada yang teriak-teriak. Sikapnya sudah sikap yang baik. Nah, sebelum kita belajar tentang keamanan, Bu Guru punya cerita. Ceritanya tentang apa ya? Mau melihat? Nah, ceritanya seperti ini. Yuk kita lihat bersama-sama.
Nak, sudah lihat ya tadi ceritanya ya? Siapa yang tahu? Tadi menceritakan tentang apa ya? Dan siapa yang ada dalam cerita tadi? Pinter, ada Mas Nando, juga ada Mbak Nindi. Nah, ceritanya tadi sedang apa ya? Mas Nando sedang apa? Mbak Nindi sedang apa? Iya, Mas Nando tadi ceritanya dia bermain api. Secara diam-diam mengambil korek api, terus membawa lilin. Lilinnya dinyalakan, akhirnya kenapa tadi? Pinter, tangannya kena lilin. Dan Mas Nandonya jadi tangannya kesakitan, akhirnya menangis. Terus kalau Mbak Nindi, apa tadi ya Mbak Nindi ya? Bagus, dia juga tadi pergi ke dapur secara diam-diam. Dia takut ketahuan sama ibunya. Mengambil apa tadi? Pinter, pisau. Dia pengen bermain masak-masakan, tapi menggunakan pisau yang tajam. Akhirnya pas mau memotong-motong sayuran, dia tangannya ke iris atau luka kena pisau tadi. Akhirnya keluar apanya tadi? Keluar apanya? Darahnya. Dia menangis juga. Nah, itu tadi anak-anak ya ceritanya tentang bermain menggunakan benda-benda yang berbahaya yang membuat Mas Nando sama Mbak Nindi jadi sakit. Nah, untuk hari ini sama Bu Siti nanti akan belajar tentang diriku, kebutuhanku, yaitu tentang keamanan atau rasa aman. Nah, anak, keamanan itu apa ya? Kok kita butuh keamanan? Nah, keamanan itu apa? Apakah suatu benda atau sesuatu benda yang berwarna? Tentu saja bukan. Keamanan itu ada hubungannya dengan perasaan atau hati ya. Nah, keamanan itu adalah bahwa kita ini terbebas dari bahaya atau terbebas dari kecelakaan. Itu tentang keamanan yang kita butuhkan ya. Nah, sekarang usaha apa supaya anak itu menjadi aman? Contohnya dalam hal kecil saja ya. Untuk anak-anak kecil yang cewek-cewek atau yang perempuan kan suka dibelikan perhiasan sama mama ya kan. Ada kalung, ada gelang, ada anting-anting. Boleh kita itu memakai perhiasan, boleh ya. Tapi kita juga harus hati-hati. Apalagi anak-anak masih kecil, masih suka bermain ke mana-mana, di halaman, di jalan. Kadang kita bermainnya juga enggak bersama dengan orang tua atau mama papa atau sama siapa. Nah, kalau anak-anak memakai perhiasan tadi, itu bisa membuat anak-anak tidak aman. Kenapa kok tidak aman? Nah, nanti kalau ada pas orang yang mau berniat jahat, mau meminta perhiasan anak-anak, nah anak-anak bisa celaka atau bisa cedera atau bisa luka. Karena apa? Pasti orang tersebut memintanya tidak dengan yang baik, dengan kata-kata yang baik, tapi dengan kekerasan. Contohnya kalungnya langsung ditarik, gelangnya juga langsung ditarik. Maka anak-anak untuk menghindari supaya anak-anak tidak terjadi kejadian seperti tadi, harus hati-hati. Tidak boleh sembarang menggunakan perhiasan pada waktu bermain. Boleh dipakai, contohnya pada waktu anak-anak kondangan. Nah, itu boleh dipakai. Atau mau pergi kemana tapi ada mama dan papa, jadi ada yang menjaga anak-anak. Bisa ya seperti itu ya. Terus ada lagi contohnya, kalau kita naik kendaraan, nah kita juga butuh rasa aman. Contohnya kalau kita sedang naik motor, nah kita harus memakai helm supaya terlindung
apabila kalau kita jatuh. Di samping itu juga kita bisa mencegah dari debu atau kotoran yang mau masuk ke bagian muka kita. Nah, anak-anak, kita juga butuh rasa aman pada waktu kita ada di rumah, supaya rumah kita tidak ada pencuri atau ada orang yang mau masuk ke rumah kita dengan maksud jahat. Nah, supaya aman, rumahnya dikasih apa? Nah, biasanya rumahnya terus diberi pagar ya. Terus ada pintu gerbangnya. Nah, di pintu gerbang itu tentu saja harus diberi gembok dan kunci. Terus rumahnya harus apa lagi juga? Nah, tentu saja rumah itu kan ada pintu dan jendela. Pintunya harus ditutup atau juga harus selalu dikunci seumpama rumahnya ditinggal pergi atau pada waktu malam hari kita kan tidur. Nah, kalau rumahnya nggak dikunci, tentu saja nanti ada orang jahat bisa masuk. Tapi kalau dikunci, tentu tidak bisa. Itu rasa aman untuk waktu kita berada di rumah. Nah, anak, seperti dalam cerita yang sudah anak-anak lihat tadi ya, Mas Nando sama Mbak Nindi waktu bermain menggunakan benda-benda yang berbahaya. Nah, itu juga harus kita hindari. Nah, anak, kalau di rumah supaya aman, tidak seperti Mas Nando sama Mbak Nindi, itu juga harus hati-hati. Tidak boleh menggunakan alat-alat yang bisa membahayakan anak-anak, bisa mengganggu keamanan anak-anak ya, supaya tidak seperti Mas Nando sama Mbak Nindi. Anak, seperti Mas Nando tadi waktu bermain api dengan menggunakan lilin, hanya tangannya saja yang kena. Nah, tapi ada loh, karena bermain api itu akibatnya malah ada yang sampai rumahnya kebakar. Terus ada yang sampai badan yang bermain tadi juga kebakar. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu, anak-anak nggak usah bermain api dulu ya. Apalagi kan anak-anak masih kecil ya kan, baru senang-senangnya bermain. Nah, untuk itu anak-anak harus pintar-pintar memilih alat yang digunakan untuk bermain dengan baik. Memilih alat-alat yang tidak membahayakan seumpama anak-anak bermain ya. Hindari barang-barang yang berbahaya. Masih ada satu lagi tentang keamanan diri kita sendiri ya, tentang diri kita sendiri. Nah, kemarin anak-anak kan sudah belajar tentang anggota tubuh ya kan. Masih ingat anggota tubuh kita yang sudah kita pelajari kemarin apa saja? Ada kepala, tangan, kaki, dan berbagai bagian yang ada di tubuh kita. Nah, bagian tubuh kita ini juga butuh rasa aman. Nah, rasa amannya bagaimana? Kalau tadi tidak bermain dengan benda-benda yang berbahaya, terus memakai helm pada waktu naik kendaraan, tidak memakai perhiasan pada waktu bermain sendiri. Nah, sekarang anggota tubuh kita ini juga butuh rasa aman supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Contohnya, nah, kalau bagian tubuh kepala ini, yang kepala ya, ini siapa saja boleh memegang, sering dibelai, disayang. Terus tangan, kita bisa menggunakan bermain bersama-sama, bergandengan tangan dan lain-lainnya. Terus kaki, itu untuk bermain bersama-sama, main sepak bola. Tetapi ada bagian tubuh kita yang betul-betul harus kita lindungi dan kita jaga supaya diri kita aman, tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, bagian tubuh mana yang harus kita lindungi dengan baik, dengan sungguh-sungguh? Yaitu bagian tubuh kita yang khususnya itu tertutup oleh baju dalam. Baju dalam yang mana? Yang ada di tubuh kita. Pasti anak-anak kalau memakai baju kan harus memakai baju dalam seperti kaos di dalam, terus celana dalam juga. Nah, itu adalah untuk melindungi bagian tubuh kita yang tidak boleh orang lain
mengganggu atau orang lain sembarangan untuk memegang ya. Bagian dada, bagian perut, bagian kemaluan atau alat kelamin kita. Nah, itu kan biasanya yang dipakaikan kaos singlet dan celana dalam. Nah, bagian itulah yang tidak boleh sembarang orang itu mengganggu atau menyentuh. Bahkan kalau kita periksa ke dokter pun, nah kalau memeriksa itu harus didampingi. Yang dampingi siapa? Mama atau papa di situ ya. Nah, bagian itulah yang harus kita betul-betul bisa melindungi ya. Jadi tidak setiap orang atau sembarang orang memegang. Kan nanti kalau terjadi, seumpama terjadi ya, ada orang yang jahat mau menjahati kita, mau memegang bagian-bagian yang sudah disebutkan tadi. Nah, anak-anak harus berusaha lari dengan kencang ya, diminta tolong siapa yang ada, mama atau papa atau siapa saja yang bisa dimintai tolong ada orang jahat. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah usaha kita untuk melindungi tubuh kita, khususnya yang tadi ya, yang dipakein celana dalam atau kaos dalam. Bisa pinter ya. Nah, anak itu tentang usaha-usaha kita untuk melindungi diri kita, untuk membuat perasaan kita menjadi aman, nyaman, terus tidak ada rasa takut atau tidak ada rasa was-was ya. Jadi anak-anak harus betul-betul bisa menjaga diri supaya aman. Nah, anak, sudah banyak sekali ya yang kita pelajari hari ini tentang kebutuhan, yaitu keamanan kita. Ternyata kita itu juga butuh ya rasa aman. Jadi tidak hanya butuh makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal atau pendidikan. Bahkan rasa aman itu adalah merupakan kebutuhan yang harus ada di dalam diri kita atau di rumah kita. Begitu Bu Guru akan mengajak anak-anak hari ini akan bergembira bersama, yaitu dengan menyanyi. Nah, lagu ini gampang sekali. Lagunya sama dengan lagu irama pada lagu judulnya Pelangi-Pelangi. Sudah bisa menyanyi lagu Pelangi-Pelangi? Pinter. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang inilah tubuhku, seperti yang ada pada materi hari ini, ada hubungannya. Jadi anak-anak jadi jelas ya untuk membuat rasa aman kita terwujud pada diri kita sendiri. Mau? Pinter. Yuk kita dengarkan bersama-sama ya. Terus nanti anak-anak bisa menirukan. Nah, waktu anak-anak menyanyi, nanti minta tolong sama mama atau papa untuk memvideokan, kemudian dikirim ke ibu guru. Pasti anak-anak bisa. Kemarin Bu Guru lihat loh, anak-anak pada waktu menyanyi atau menceritakan itu sudah pada pintar-pintar sekali. Tidak ada yang malu, tidak ada yang takut. Pokoknya semua sudah hebat. Jaga selalu, tak boleh disentuh, tak boleh diganggu. Hanyalah ibuku dan juga diriku yang boleh melihat atau menyentuh. Inilah tubuhku, kan ku jaga selalu, tak boleh disentuh, tak boleh diganggu. Hanyalah ibuku dan juga diriku yang boleh melihat atau menyentuh. Nana, belajarnya sama Bu Siti hari ini cukup sekian dulu ya. Pesan dari Bu Guru,
kita harus betul-betul bisa menjaga diri kita sendiri dengan baik ya, supaya kita terhindar dari hal-hal yang melukai atau bisa mencelakakan kita. Bisa? Hebat, pasti anak-anak pintar ya. Nah anak-anak, yuk kita berdoa bersama-sama, kita minta berkat pada Tuhan. Tangan dilipat, kepalanya tunduk, matanya terpejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang sudah kami dapat pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.